Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawar. Di sini saya ingin menganalisis dengan judul film yaitu Cry Me a Sad River. Jadi sebelum saya menjelaskan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi yang pertama itu ada sinopsis. Nah, apa sih sinopsis? Nah, di sini tuh saya ingin menjelaskan yang ada di filmnya itu. Jadi, berlatar pada 2007, film Cry Me a Sad River diadaptasi dari novel berjudul Daishan Liu Chenhee yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menyorot kisah perundungan di sekolah di mana ada salah satu peran utamanya yaitu Yao atau nama aslinya aktrisnya itu bernama Renin. Nah, dia itu menjadi salah satu target utama oleh teman-temannya. Yao ini adalah gadis SMA, di mana itu dia orang yang kurang mampu di sekolah tersebut, yang hanya hidup berdua saja oleh seorang ibunya yang bekerja sebagai seorang tukang pijit. Selanjutnya itu Yao ini ada 3 temannya yang bernama Kimi, dan yang kedua itu ada Tang Xiaomi. Nah, Tang Xiaomi inilah salah satu di mana ia membuli Yao tersebut. Dan yang teman dekatnya itu adalah Gun Xunli. Dia tuh tipikal orangnya tuh yang apa ya? Yang untuk menyemangati Yao, di mana si Yao ini yang dibulinya. Nah, yang selanjutnya itu ada komplikasi, teman-teman. Nah, jadi di dalam cerita ini, dalam komplikasinya itu, Tang Xiaomi merasa iri terhadap Yao dikarenakan ia merasa ngerebut hatinya Kimi. Padahal tuh di situ di dalam filmnya itu tuh si Yao ini mengalami kayak pingsan. Nah, makanya dia lagi pas-pasan ketemu Kimi, lagi pas-pasan ketemu Yao, makanya si Kiming ini membantu Yao ke rumah sakit terdekat. Nah, hal ini menyebabkan Xiaomi merasa ingin balas dendam terhadap Yao. Pada akhirnya, Xiaomi ini membalas dendam terhadap Yao dengan menyebarkan berita kejelekannya oleh media sosial terhadap teman-temannya yang ada di sekolah, bahwa Yao ini mengidap penyakit yang menjijikan dengan tanda kutip AIDS. Nah, padahal tuh si Yao ini tuh tidak ada berhubungan badan sama sekali dalam selama dia bersekolah. Makanya di situ dengan tanda tanya dalam di film tersebut. Dalam hal ini si Yao pun merasa kayak ketakutan dengan kecemasan yang membingungkan yang telah menyebarkan berita kejelekan dia oleh si Xiaomi ini. Nah, setelah itu ada pencapaian konfliknya nih, teman-teman. Nah, pencapaian konfliknya itu raut Yao ini wajahnya seringkali muram, matanya kosong dan lelah merasa ketakutan, menggambarkan tekanan batin yang berat pada beberapa adegannya di pertengahan film tersebut. Nah, terus habis itu wajahnya itu tampak pucat dari lingkaran hitam di bawah matanya. Ini menggambarkan bahwa Yao ini udah ditambah sakit, terus ditambah dia sebagai korban perundungan, tanda kutip bullying, di mana ini dia merasa mengalami stres berat dan juga kurang tidur karena kepikiran. Nah, puncak konfliknya ini nih, yang pertama itu Yao mengalami penghinaan oleh teman-temannya yang semakin kejam, termasuk penyebaran rumor kejahatan yang semakin merebak dan dikuncikan. Dan Xiaomi ini dengan the gengnya dia itu kayak menyebarkan kebohongannya, kejelekan Yao adalah orang yang gitulah, kayak merasa nggak pantas untuk layak ditemenin. Nah, selanjutnya itu yang keduanya ini tidak ada tempat bagi Yao untuk berlindung karena dia udah dibullying, terus ditambah dia nggak ada teman sama sekali.
terus habis itu udah keluarganya nggak mendukung, terus orang tuanya itu kayak nggak supportin dia banget, terus dia ketika dia balik sekolah itu dia merasa kayak beban banget, setiap pulang sekolah itu dia diomelin terus sama ibunya. Nah, sekolahnya juga tidak membantu dan teman-temannya juga tidak cukup kuat untuk melindunginya. Nah, terus di mana tuh ada adegan si Sunli ini juga cuma hanya teman semata wayangnya. Habis itu tuh dia merasa kayak ya udah dia bakalan melindungi cuman nggak sebanyak itulah, setuntas itu. Nah, setelah itu terjadilah bullying tuh, dia sampai apa disiram ketika berangkat sekolah sama teman-temannya. Dan dimana nih yang selanjutnya itu ada konflik turunnya. Nah, Tang Xiaomi ini merasa menyesal telah memperlakukan tindakan yang tidak baik atau buka kurung bullying terhadap Yao. Pada akhirnya Xiaomi pun mengakui ke pihak berwajib. Nah, gara-gara adiknya si Sunli ini eh, apa ya dibunuh oleh bunuh bayarannya si Xiaomi, akhirnya tuh merasa dia dia salah sasaran, seharusnya si Yao yang dibunuh, ini malah si apa namanya adiknya si Sunli ini. Nah, terus habis itu si Sunli ini pun akhirnya merasa sedikit bersalah terhadap Yao karena ia merasa cukup telat membantunya, tapi Yao tuh ada apa ya ada salahnya juga, dia dia tidak mengetahui bahwa teman dekatnya itu ternyata sasarannya itu apa namanya salah, yang dibunuh tuh bukan dia. Terus habis itu kayak ternyata adiknya dari si Sunli ini, dan si Xiaomi ini juga kayak apa ya kayak menyesal juga dia juga karena wah kenapa harusnya si si Yao malah kenapa adiknya si Sunli. Pada akhirnya pun si Yao nya tuh kayak udah si apa si Xiaomi nya juga udah merasa kayak menyesal, terus si Sunli nya juga gak apa ya dia juga pas di filmnya itu nggak terlalu dekat sama adiknya. Nah, pada akhirnya itu Yao yang dibully oleh teman-temannya. Disangkanya tuh dia yang ngebunuh si adiknya Sunli ini, padahal berujungnya itu tidak. Nah, padahal si Xiaomi sendiri yang membunuhnya. Nah, di sini itu ada analisis unsur intrinsik. Nah, di sini ada temanya itu yang sudah saya jelaskan, yaitu Creamy Asset River. Alurnya itu campuran, karena dimana itu kayak bercampur-campur, terus habis itu kayak kadang flashback, kadang sekarang, terus kadang cerita masa lalunya, kadang sekarang. Dan si selanjutnya itu ada orientasi. Nah, orientasi ini Yao adalah seorang gadis SMA yang menjadi korban bullying di sekolahnya. Ia hidup dalam tekanan teman-temannya, terutama setelah rumor buruk menyebarkan tentang dirinya. Sahabat masa kecilnya itu kini, meskipun peduli, seringkali ragu untuk membalasnya secara terbuka. Di sisi lain, Kimi Sunli ini seorang siswa kaya mulai menunjukkan ketertarikan kepada Yao dan mencoba melindunginya, namun keadaan semakin terburuk hingga tragedi yang tidak diduga terjadi. Dan selanjutnya itu ada latar yang pertama itu latar suasana. Yang latar suasana ini tanda kutip Yao merasa tidak enak badan. Ia pun pergi ke rumah sakit. Ternyata Yao ini terserang penyakit kelamin yang menjijikan. Keadaannya sudah parah sekali. Salah satunya itu pengobatan adalah dengan laser atau operasi yang sangat mahal. Yao ini terlalu takut untuk mengatakan kepada ibunya. Ia pun tidak punya uang untuk berobatnya. Dan itu adalah latar suasana, dan selanjutnya itu adalah latar tempat.
latar tempatnya itu rumah sakit, eh, rumah karakter utama, maaf salah, rumah karakter utama Yao mencerminkan kehidupan keluarga yang sulit dengan kondisi ekonomi yang kurang membaik dan hubungan yang tidak harmonis dengan ibunya. Yang selanjutnya itu adalah latar waktu dengan tanda kutip di masa Yao pingsan, di mana ia mengalami kilas balik atau flashback suatu kejadian di saat ia masih umur 6 tahun. Yao ingin bersama ayahnya dan ibunya saling menyayangi Yao. Dan selanjutnya itu ada watak tokoh yang peran utamanya itu adalah Yao sendiri. Nah, dia adalah gadis korban bullying yang kuat tetapi rapuh secara emosional. Dia adalah salah satu watak tokoh protagonis. Nah, terus habis itu ada Kiming. Nah, Kiming ini tuh adalah salah satu sahabat masa kecil dia. Ia peduli, terkadang ia ragu untuk mengambil keputusannya. Dia adalah watak tritagonis. Dan selanjutnya itu ada Sandy. Sandy ini adalah murid yang kaya. Dia berusaha melindungi Yao meskipun dia memiliki sifat yang berani dan tulus. Dia adalah watak protagonis. Dan yang terakhir ini ada watak antagonis, yaitu Xiaomi. Dia sosok yang populer di sekolah, tetapi ia memiliki sisi manipulatif oleh memicu terjadinya bullying. Kesimpulan yang kita bisa ambil, maka didapat dari film Creamy Estate River adalah bahwa dampak perundungan dan kesalahpahaman di masa remaja itu bisa sangat menghancurkan, bahkan berujung kepada tragedi. Tokoh utama Yao mengalami perundungan yang sangat-sangat hebat dari teman-temannya, terutama karena fitnah dan kesalahpahaman oleh teman-temannya. Meski dia berusaha bertahan, tekanan sosial yang terus-menerus membuat dia semakin terpuruk. Dan di sini saya ada analitiknya. Analitiknya itu Xiaomi merasa kecewa kepada Kimi. Ia telah membatalkan pestanya terhadap Xiaomi. Ia lebih memprioritaskan terhadap Yao. Yang dramatiknya itu kan ada 6. Yang pertama itu melalui bentuk fisik, melalui jalan pikiran tokoh, melalui tindakan tokoh, dan latar setting. Dan selanjutnya itu ada melalui dialog antara tokoh. Dan melalui melalui bentuk fisik, Yao sering diperlihatkan dengan tatapan yang kosong, mata berkaca-kaca, atau senyum terpaksa yang menggambarkan kesedihan tanpa perlu banyak kata. Yang selanjutnya itu melalui jalan pikiran tokoh. Yao sering berbicara dalam hatinya tentang rasa sakit yang dia alami akibat perundungan dan ketidakadilan. Ia rasakan dari lingkungan sekitarnya. Dan melalui tindakan tokoh, saat Kiming memberikan payung kepada Yao saat hujan, ini adalah bentuk perlindungan diam-diam yang menunjukkan bahwa ia masih peduli meskipun mereka tidak dekat secara verbal. Dan yang selanjutnya itu ada melalui latar setting atau sama aja lah ya, itu ruang kelas dipenuhi dengan tatapan tajam pada teman-temannya dan bisikan menekankan bagaimana Yao menjadi pusat perundungan dan pengucilan. Dan yang terakhir adalah di mana melalui dialog antar tokoh. Dan yang terakhir ini saat Yao berbicara dengan Kiming, ia seringkali ragu-ragu atau memilih kata-kata dengan hati-hati, menunjukkan ketraumaan yang ia alami. Cukup segitu saja yang saya ingin jelaskan. Mohon lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komentar dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.